Sepertinya Paman Eji sudah pulang. Dia membuatku menunggu sepanjang malam. Dan sekarang dia punya waktu untuk kembali. Tidak akan kubiarkan kau hari ini. Kau sudah kembali. Inspektur, ada apa? Kenapa tiba-tiba Anda datang ke sini? Apa? Dengan berat hati kami menginformasikan bahwa tadi malam restoran Anda terbakar karena arus listrik. Kami menemukan tubuh Tuan Jindal yang terbakar parah sekali. Tolong cepat bantu nenek. Apa yang kau katakan? Omong kosong apa ini, Pak? Dia adalah chef terbaik di Indore. Bagaimana dapurnya bisa terbakar? Nenek, minumlah air. Nenek, minum dulu, Nenek. Nenek, ayo Nenek. Kau pikir aku percaya dengan omong kosongmu? Pergi. Aku tidak ingin mendengarkan omong kosong itu. Setelah kami mengurus prosedur hukumnya, Anda bisa mengambil mayat Tuan Jindal. Mayat apa yang kau bicarakan? Apa kau tidak mendengarkanku? Aku tidak ingin mendengarmu. Aksan. Dan Nenek tidak perlu khawatir. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada apa-apa dengan Paman Eje, Nek. Apa kau tidak dengar juga? Pergi sekarang juga. Pergi. Nenek, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Tuan, silakan maju. Tolong berikan persembahan dan doa kepada Yang Maha Kuasa agar jiwanya beristirahat dengan damai. Kalian bertiga menginginkan istri untukku dan ibu mertua untuk kalian sendiri. Jadi sekarang terima dia sebagai ibu mertua kalian. Wanita yang kau ajak bicara adalah istriku. Dia adalah Nyonya Gudan Aksat Jindal. Kau bisa melakukannya, Gudan. Kau bisa melakukan segalanya. Aku tahu kau ada di sini. Buka saja matamu dan bicaralah padaku. Kau bisa melakukannya, Gudan. Aku memberimu hadiah ini karena kau telah membuat hidupku indah. Kau pantas mendapatkan ini. Ini tidak mungkin nyata. Aku tidak percaya Paman Eje sudah tiada. Tidak ada yang terjadi pada Paman Eje. Aku tidak akan menghapus tanda merahku. Dengarkan aku, Gudan. Sebaiknya kau hapus tanda merah itu. Tidak, Nenek. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Tapi aku tidak akan menghapus tanda merahku apapun yang terjadi.
apa yang dikatakan Gudan benar. Dia tidak akan menghapus tanda merahnya. Aku akan menikahi Gudan sebelum dia dipaksa hidup seperti seorang janda. Aku akan memasang kalung pernikahan di lehernya. Akan kuletakkan selendang di atas kepalamu. Aku akan menikahi Gudan. Apa kau sudah gila? Kau ini bicara apa? Anggan, apa kau tidak lihat? Abu kakakmu saja belum terurai. Tapi kau... Itu bukan keinginanku, Bu. Aksat yang menyuruhku. Dia ingin aku menjaga Gudan jika terjadi sesuatu padanya. Dan dia memberiku kalung pernikahan ini sebelum dia meninggalkan kita. Aku hanya memenuhi keinginan terakhir kakakku, Ibu. Kau bilang dia mencintaiku. Aku membunuh saudaraku agar aku bisa menikah dengan Gudan. Mengapa kau tidak membiarkan aku memasang kalung pernikahan ini di lehernya? Kenapa dia pergi begitu saja tanpa mengatakan apapun? Tenang, tunggu Anggat. Cobalah untuk mengerti. Semua anggota keluarga berkumpul. Dan sekarang kita akan memulai puja untuk pencelupan abu. Dan panggilkan istri Aksat. Dia tidak akan datang, pendeta. Dia tidak percaya kalau adaku sudah meninggalkan kami semua. Sebaiknya kau mulai saja pujanya. Ibu mertua. Anggat, kemarilah. Paman Eja memintamu untuk menikah denganku. Aku siap untuk memenuhi keinginan terakhirnya.
Ambil ini dan pakaikan padaku. Aku siap untuk membiarkanmu memasangkan kalung pernikahan di leherku. Gudan, apa kau sudah gila? Apa yang sedang kau lakukan? Nenek, aku tahu apa yang aku katakan, Nek. Karena ini adalah permintaan terakhir Paman Eje. Aku tidak akan menolak untuk melakukannya. Aku memberi Anggat hak untuk menaruh selendang di kepalaku dan menikahkan aku. Begitu Abu Paman Eje dibenamkan, kau bisa meletakkan selendang itu di kepalaku. Kenapa dia setuju semudah itu? Ada apa denganmu, Gudan? Kenapa kau lakukan semua ini? Laksmi, Aku menanyakan ini sebagai teman, bukan sebagai menantumu. Tidak mungkin kau setuju menikahi Angga tanpa alasan apapun. Jadi katakan, apa yang telah terjadi padamu? Kenapa kau setuju untuk menikah dengan adik iparmu? Kenapa kau melakukan ini tanpa berpikir panjang? Kau, Gudan yang aku tahu, tidak bisa berbuat salah. Dia melawan mereka yang salah. tolong cobalah mengerti, Laksmi. Aku tidak senang melakukan ini. Aku melakukan ini semata-mata hanya untuk menyelamatkan Paman Eje. Untuk menyelamatkan Eje? Gudan, kau yang harus mengerti, bukan aku. Ini hanya masalah waktu. Kau harus sadar bahwa Eje sudah tiada. Tidak, Laksmi, itu tidak benar. Tidak ada yang terjadi pada Paman Eje. Dia di sini. Kau tidak percaya padaku, kan? Sebentar ya. Gudan, dengar. Tunggu sebentar. Apa yang kau lakukan? Lihat ini. Kalau kau ingin menyelamatkan Aksat Jindah, maka kau harus menikah dengan adiknya, Angga. Kau harus mematuhi adat dan membiarkan dia menaruh selendang di kepalamu. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Paman Eje adalah menikah dengan Anggat, Laksmi. Dan aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Paman Eje. Gudan, dengar.
apa yang akan kau lakukan itu berbahaya. Saranku kita harus memberitahu polisi sekarang juga. Tidak, Laksmi. Kita tidak bisa menceritakan ini pada siapapun. Baik polisi maupun keluarga kita sendiri. Bahkan kesalahan sekecil apapun di pihakku bisa membuat aku kehilangan nyawa Paman Eje. Apa kau tidak menyadari kondisi mental Anggat saat ini? Apa maksudmu? Jika kau mencoba memberitahu polisi atau siapapun tentang Aksat, maka aku akan membunuhnya. Kenapa dia bisa melakukan ini pada saudaranya sendiri? Kenapa dia melakukan ini, Guda? Hanya Anggat yang bisa memberitahu kita kenapa dia melakukan ini. Ini semua salahku, Laksmi. Paman Eji sudah berkali-kali mengatakan tidak benar membiarkan Anggat tinggal bersama kita. Tapi aku tidak mendengarkan dia. Aku keras kepala dan aku membiarkan Anggat tinggal bersama kita di sini, Laksmi. Dan hari ini, nyawa Paman Eje ada dalam bahaya. Semua itu karena kesalahanku. Tapi Laksmi, aku belajar dari kesalahanku dan terus maju. Anggat harus memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Dan aku tetap akan mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Tapi Guda, ya Tuhan, aku sangat takut. Bagaimana kalau Anggat menyerang Gudan karena marah? Astaga Gudan, apa yang kau lakukan? Bukankah kita berdua belum menikah? Cukup, Anggat. Saat pertama kita bertemu, kupikir aku menemukan teman dalam dirimu. Tapi ternyata kau seperti ini padaku. Aku menutup pintunya karena aku tidak ingin keluarga tahu tentang perbuatanmu. Gudan. Mengapa kau begitu peduli pada Aksat? Apa yang pernah dia lakukan untukmu? Gudan, aku ingin memberikan cinta yang tidak pernah Aksat berikan padamu. Aku ingin menikahimu dan membuat hidupmu bahagia. Aku ingin menghujanimu dengan cinta, Guda. Kenapa kau melakukan ini? Apa yang akan kau dapat dari semua ini? Ayolah, aku bisa mengerti kalau orang lain yang menanyakan hal itu. Tapi kenapa kau yang bertanya? Kau sudah tahu mengapa aku melakukan semua ini. Aku melakukan ini untukmu. Dan untukku sendiri. Untuk kita berdua. Aku melakukan ini untuk cinta kita. Apa kau sudah gila? Kau bicara omong kosong, Anggat. Aku tidak mencintaimu. Apa kau mengerti? Aku tidak mencintaimu. Apa? Kau bilang apa? Kau tidak mencintaiku? Kau tidak mencintaiku? Tunggu. Halo? Bunuh saudaraku! Apa katamu tadi? Kau tidak mencintai aku?
Tolong jangan sakiti Paman Eje. Aku siap melakukan apapun yang kau katakan, Anggat. Tolong minta dia untuk jangan menyakiti Paman Eje. Tolong jangan sakiti Paman Eje. Pastikan kau menjaga suami Gudan. Dan Tuan Jinda, tunggu sampai aku menelpon. Sepertinya kau takut sekali. Kenapa kau takut padaku? Apakah kau masih belum mengerti bahwa aku sangat mencintaimu? Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu padamu? Tunggu. Kumohon jangan lakukan sesuatu pada Paman Eje. Cepat minum airnya! Kita hanya harus menunggu beberapa jam lagi. Dan setelah itu, kau akan menjadi milikku selamanya. Dan kemudian, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Paman Eje, aku membutuhkanmu. Di mana kau? Betapa aku berharap kau bisa mendengarku. Paman! Kau tidak bisa menyerah begitu saja. Bangun! Tolong bangun! Paman Eje, kau di mana? Di mana aku? Siapa yang membawaku ke sini? Di mana aku? Aku tidak mengerti apa-apa. Tuan, tempat apa ini?
Apakah tempat ini rumah sakit? Apakah keluargaku tahu aku ada di sini? Tuan, aku bertanya padamu. Jawab pertanyaanku. Jika kau bermain catur denganku, maka aku akan menjawab semua pertanyaanmu. Tolong beritahu aku di mana saat ini? Keluargaku pasti mengkhawatirkan aku. Tolong beritahu aku. Kau membunuh kudaku! Kau membunuh kudaku! Hei, Dia membunuh Tuan. kudaku! Tuan. Dia membunuh kudaku! Dengarkan aku. Dia Apa yang sedang membunuh kulakukan? kudaku! Tuan, Dia tunggu, membunuh tunggu, Tuan, kudaku! tunggu. Dia membunuh kudaku! Tuan, ada apa? Dia membunuh kudaku! 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 Kami menangkapnya. Kami menangkapnya. Kami menangkapnya. Kami menangkapnya. Kami menangkapnya. Apa yang aku lakukan di rumah sakit jiwa? Kita melakukan hal yang benar dengan mengirim EJ ke rumah sakit jiwa. Sudah bertahun-tahun lamanya EJ memperlakukanmu sebagai pasien sakit jiwa. Sekarang dia akan mengerti bagaimana rasanya ketika seseorang dikurung bertahun-tahun. Anggat, kita tidak melakukan kesalahan apapun. Dan EJ sangat pantas menerima hukuman ini. Karena selama ini dia membuatmu menderita. EJ sudah membuatmu gila. Sekarang, giliran EJ. Mari lupakan semuanya dan bersiaplah. Kau pakai sorban ini dan segera pergi. Kau tidak tahu betapa besarnya bantuanmu padaku. Entah bagaimana caranya untuk berterima kasih. Akulah yang harusnya berterima kasih. Dengan memanfaatkan kegilaanmu, aku membalas dendam pada Gudan karena sudah menghina adikku. Dan itu juga membantuku menjatuhkan Aksat Jindal yang tinggi dan perkasa dari singgasananya. Ayo kita pergi. Waktu keberuntungan dimulai jam 11.30. Aksat tidak akan kembali dari rumah sakit jiwa, kan? Tapi bagaimana kalau dia kembali? Anggat, adanya penjaga keamanan menjadi sangat efisien. EJ tidak akan pernah bisa kembali ke sini. Aku sudah mempekerjakan security yang bisa mempertaruhkan nyawanya untuk memastikan kalau EJ tidak kabur dari sana. Salah. Kau mendapatkan kesempatan lagi untuk merasakan kemarahan Rocky. Bawa pengantin wanita ke mandang. Sejak kita menikah,
Kau mendukungku di setiap langkah. Kau membuatku keluar dari setiap masalah. Sekarang adalah giliranku. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada dirimu. Dan aku akan mengeluarkan kita berdua dari masalah ini. Kau pasangkan kalung pernikahan di istrimu. Dan dia akan oleskan tanda merah. Setelah itu ucapkan sumpah pernikahan. Tunggu sebentar, pendeta. Sebelum itu, kau akan melafalkan semua mantra yang diperlukan, bukan? Iya. Kau ingin tahu apa aku menemukan sesuatu yang hilang dalam pernikahan? Nah, pernikahan ini sempurna. Tapi pernikahan pertama aku tidak sempurna. Jadi aku ingin pernikahan kali ini sempurna. Aku menikah dengan Paman Eji dengan tergesa-gesa. Aku bahkan tidak mendengar mantra apapun atau memahami artinya. Mungkin itu sebabnya pernikahan kami tidak bertahan lama. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan itu. Aku ingin mendengar semua mantra dengan benar dan memahami artinya. Aku tidak ingin mengambil resiko. Dan aku tidak mau kehilanganmu, Anggat. Apa Tuan melihat itu? Ini disebut cinta sejati. Tolong jelaskan kepada kami arti dari semua mantra. Baru setelah itu, aku akan memasang kalung pernikahan di leher Gudan. Kak Durga, sebenarnya apa yang Gudan rencanakan? Aku yakin dia merencanakan sesuatu, Saru. Tapi apa itu? Arti dari semua itu adalah hubungan antara suami dan istri tergantung pada kedua belah pihak. Tidak perlu suami selalu menafkahi istrinya. Seringkali ada contoh ketika seorang istri harus melawan semua orang demi suaminya. Seorang istri bisa melakukan apa saja untuk mendukung apa yang dilakukan suaminya. Ketika istri dan suami bersama, mereka bukan lagi dua individu. Keduanya menjadi satu. Kini saatnya sang suami memasangkan kalung pernikahan di leher sang istri. Tunggu. Lihat, sekarang jam 12. Tuan, waktu keberuntungan sudah berakhir. Karena waktu yang menguntungkan sudah berlalu, kesejajaran bintang pasti berubah. Dan kalau tidak salah, Chaitra Navatri sudah mulai. Dan pada hari itu, kau tidak bisa mengadakan pernikahan. Mengapa kau melakukan ini? Jangan salah paham, Anggat. Aku melakukan ini agar kau bisa menjalani hidup yang bahagia dan sehat. Aku ingin pernikahan ini sempurna, Anggat. Yang dikatakannya benar, Tuan. Hei! Hentikan! Omong kosong apa ini? Ini adalah tradisi keluarga kami. Yang dikatakan Gudan benar. Chaitra Navatri telah dimulai. Ini bukan saat yang tepat untuk mengadakan pernikahan. Dan putraku Aksat melakukan puja Dewi Durga setiap tahunnya. Dan tahun ini juga. Kami akan tetap mengikuti puja ini. Tuan Anggat, calon pengantinmu benar. Aku melakukan kesalahan. Periode ini tidak tepat
untuk mengadakan pernikahan. Begitu Caitra Navratri berakhir, aku akan menetapkan hari baik untuk kalian. Kau lihat, Saru? Ini adalah rencana Gudan. Rocky. Lepaskan! Lepaskan aku! Tahan dia. Lepaskan! Apakah kau melakukan ini hanya karena aku mempermalukanmu? Kau benar. Benar sekali. Omong kosong. Rocky tidak melupakan dan juga tidak memaafkan. Tadi aku ada di rumah. Lalu bagaimana aku bisa sampai di sini? Ya, bagaimana kau bisa sampai di sini? Akhirnya kau berada di jalur yang benar. Tapi kau masih menanyakan pertanyaan yang salah. Jika kau ingin mengajukan pertanyaan, tanyakan padaku. Kenapa kau masih hidup meskipun kau sudah dibunuh oleh adikmu sendiri? Tinggalkan aku! Adikmu mungkin kejam, tapi dia sangat murah hati. Setelah semua yang terjadi, dia menyerahkanmu kepadaku. Sekarang dia akan menyelesaikan tugasnya di rumah. Dan aku akan menyelesaikan tugasku di sini. Apa yang sedang Anggat lakukan? Dia akan selesaikan tugasnya. Apa yang Anggat lakukan?